Hello, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Jonah Visual. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu film menarik bergenre horor drama yang berjudul The Perfection. Film ini mengisahkan tentang seorang musisi bertalenta bernama Charlotte yang menguasai alat musik cello. Karena bakatnya itu, Charlotte disekolahkan di salah satu akademi musik ternama hingga pada umurnya yang ke-14 tahun. Ia memutuskan untuk berhenti dan fokus merawat ibunya yang sedang jatuh sakit. Nah, 10 tahun dari sana setelah ibunya meninggal dunia, Charlotte akhirnya memutuskan untuk kembali masuk ke dalam akademinya. Dan disitulah awal mula pengalaman buruk menimpa seorang Charlotte yang kisah lengkapnya akan kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, saya ingatkan untuk terus support channel ini dengan subscribe, like, dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Jika sudah, tanpa banyak ngobrol lagi, mari kita masuk ke cerita. Setelah 10 tahun vakum di dunia musik, Charlotte akhirnya memutuskan untuk kembali berkecimpung di bidang serupa dengan bergabung ke akademinya terdahulu. Kemudian ia menghubungi mantan gurunya, yakni Anton, dan istrinya Anton yang bernama Paloma. Saat itu ia terbang ke negara Cina karena kebetulan Anton sedang mengumpulkan bakat-bakat muda untuk diikut sertakan ke dalam akademinya. Disinilah Charlotte berkenalan dengan Lizzie yang juga sebagai anak asuh didikan Anton. Tak hanya sebagai anak didik biasa, Lizzie merupakan musisi unggulan Anton sama seperti Charlotte di usia muda. Berkat itu, keduanya saling mengagumi satu sama lain, bahkan di sini Charlotte tak segan untuk mengatakan bahwa ia telah mendengarkan karya-karya Lizzie. Pun demikian dengan seorang Lizzie, ia begitu mengidolakan sosok Charlotte yang dikenal sebagai pemain cello bertalenta. Meski terbilang baru saja berkenalan, pertemanan mereka berjalan semakin akrab. Terbukti dikala kedua orang ini menghabiskan hampir keseluruhan acara secara bersama-sama. Dan entah mengapa, yang awalnya tatapan mereka tak lebih dari hanya sekedar pertemanan, kini berubah seolah kedua orang ini saling menyukai. Entah benar ataupun tidak, yang pasti kedua wanita tersebut kemudian diberikan kesempatan untuk menutup acara dengan bermain cello bersama-sama. Dan menariknya nih, setelah acara selesai kalian tahu mereka malah terjerumus ke dalam hubungan yang tak biasa dengan cara bercocok rowo di sebuah hotel. Mohon jangan ditiru. Disinilah kita melihat bagaimana kedua orang ini sama-sama memiliki tato bergambar not yang juga sama-sama terletak di bagian bahu. Cerita kemudian berlanjut. Sehubungan dengan hubungan yang terjalin antara mereka, kedua wanita ini saling sepakat untuk bersama-sama sementara waktu. Rencananya setelah itu mereka akan bepergian ke sebuah desa terpencil untuk merefresh pikiran dan lain sebagainya. Pagi itu, Lizzie terbangun dalam kondisi pusing-pusing setelah malamnya menengguk minuman keras. Alhasil, Charlotte dengan sigapnya memberikan sebuah obat dengan harapan dapat memulihkan kondisi Lizzie. Namun hal ini tak mengubah rencana awal mereka, karena setelah itu Charlotte dan Lizzie memulai perjalanan dengan menaiki sebuah bis. Mengingat perjalanan yang akan mereka tempuh ini sangat jauh, Lizzie meminum kembali obat pemberian Charlotte dengan takaran yang sangat tinggi. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi rasa sakit yang dialaminya. Alih-alih membaik, hingga kini rasa pusing yang dialami oleh Lizzie malah kian memburuk. Sehingga Charlotte meminta kepada supir bus tersebut untuk menghentikan perjalanan. Namun karena si supir ini bersikap judes, permintaan Charlotte malah diabaikan begitu saja. Bahkan ada satu pria yang merasa bersimpati untuk meminta si supir menghentikan bis tersebut. Di sisi lain, rupanya Lizzie terlihat muntah di dalam bis. Ditambah saat itu ia sudah tak kuat lagi untuk menahan boker. Beruntung bis kemudian menepi dan dengan sabar Charlotte rela membersihkan hasil boker yang menempel di tubuh Lizzie. Perjalanan kembali dilanjutkan, namun Lizzie masih dalam kondisi seperti sebelumnya. Bahkan kali ini apa yang dialami Lizzie terlihat semakin parah ketika ia muntah dengan mengeluarkan belatung.
Bukan itu saja, ia merasakan bahwa belatung-belatung itu tengah merayap-rayap di dalam kulitnya. Jelas hal itu membuat Lizzie menjadi histeris dan merasa bahwa dirinya telah terpapar virus mematikan. Karena itu juga si supir bis merasa risih dan tanpa berpikir panjang, ia mengusir Lizzie dan Charlotte. Turun di tempat antah berantah, mereka hanya berjalan kaki berharap menemukan rumah sakit atau setidaknya desa yang dapat dinaungi oleh mereka. Apalagi hal itu diperparah dengan kondisi Lizzie yang saat ini telah berada di tahap puncak. Benar saja, kita melihat bagaimana sebuah gerakan di dalam tangan sebelah kanan Lizzie. Lalu kemudian kita saksikan sendiri bagaimana Lizzie mengakhiri hal itu. Kita sedikit mundur pada saat kedua wanita ini masih berada di dalam hotel. Ternyata Charlotte adalah dalang di balik semua ini. Mengapa demikian? Karena ketika itu Charlotte bukan memberikan obat sakit kepala, melainkan obat berbahaya yang diperuntukkan bagi penderita sakit kejang-kejang. Di mana efek samping obat tersebut akan menimbulkan gejala gatal-gatal, mual, serta halusinasi. Dan apabila obat tersebut dikonsumsi setelah minum minuman beralkohol, maka efek sampingnya akan semakin parah. Jadi pada intinya semua yang dialami Lizzie terkait dengan belatung dan serangga yang berada dalam tubuhnya itu semua hanyalah halusinasi semata. Sebagai permulaan, Charlotte mencuri sebuah kapak di tempat mereka makan pagi. Kemudian Charlotte secara sengaja mengsugestikan tentang belatung dan serangga supaya Lizzie merasa bahwa dirinya telah memuntahkan hal tersebut. Dan karena halusinasi yang sudah parah itu, Lizzie akhirnya merasa frustasi untuk memotong tangan kanannya, di mana pada kenyataannya tangan kanan tersebut terlihat baik-baik saja. Setelah ini kita masuk kepada sudut pandang lainnya, tepatnya kepada Anton dan Paloma. Di rentang waktu yang sama, lebih tepatnya 3 minggu setelah kejadian yang menerpa seorang Lizzie, Anton masih sibuk di akademinya dengan mendidik anak asuh baru. Namun bukan itu yang menjadi poin pentingnya, karena tak lama dari sana, Lizzie datang dengan kondisi tangan kanannya yang sudah putus. Lantas Anton mempertanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Lizzie pun menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh rasa iri Charlotte kepada dirinya. Namun mengingat semua ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki, dengan terpaksa Anton memberhentikan Lizzie sebagai bagian dari akademi. Karena hal ini, terpendamlah rasa amarah yang begitu besar dalam diri seorang Lizzie. Sementara itu, di kediamannya, Charlotte terlihat begitu tenang dalam aktivitas sehari-hari. Hingga kemudian ia menemukan beberapa kejanggalan dari suara-suara yang datangnya entah dari mana. Namun kecurigaan Charlotte terbukti benar. Pasalnya, dari belakang, Lizzie sudah siap melumpuhkan Charlotte dengan senjata kejut listrik. Akibatnya Charlotte tak mampu memberikan perlawanan dan hanya bisa menjadi bulan-bulanan seorang Lizzie. Setelah berhasil melumpuhkan Charlotte, Lizzie kemudian membawanya ke hadapan Anton Abox. Tentu saja Anton langsung mempertanyakan mengapa Charlotte tega melakukan perbuatan bengis tersebut. Tentu saja Anton langsung mempertanyakan mengapa Charlotte tega melakukan perbuatan bengis tersebut. Charlotte sendiri tak membenarkan apa yang dituduhkan Lizzie kepadanya. Ia mengaku hanya ingin menyelamatkan Lizzie dari semua perilaku bejat dan segala penyimpangan yang berada di dalam akademi. Hal ini mendasar atas pengalamannya sendiri, di mana anak didik Anton yang memiliki tato sama seperti dirinya sudah pasti telah melalui berbagai hal buruk, mulai dari pemerkosaan, pencabulan, dan tindakan bejat lainnya. Di sini kita sedikit mundur ke belakang, tepatnya 10 tahun yang lalu pada saat Charlotte menjalani karirnya sebagai anak didik Anton. Akademi yang didirikan oleh kakek nenek Anton yang hingga kini dijalankan oleh dirinya sendiri, memiliki sebuah metode tersendiri untuk mencari anak-anak didiknya. Tak banyak talenta seperti Charlotte yang mampu menembus hingga tahap Charlotte saat itu.
Dalam hal ini, biasanya anak didik terbaik seperti Charlotte diberikan sebuah ujian untuk memainkan lagu di sebuah kapel. Nah, bila salah atau terlewat nada sedikit saja, ganjarannya tak main-main, yaitu diperkosi secara menggilir oleh dua orang asisten Anton dan Anton sendiri pastinya. Itulah mengapa Charlotte tega membuat Lizzie memotong tangannya, karena ia sudah muak dengan semua treatment yang diberikan oleh Anton. Atas pemberontakan ini, terjadilah baku hantam antara Charlotte melawan Anton. Namun apa daya, karena saat itu Charlotte dalam keadaan terikat, tak bisa berbuat banyak hingga pada akhirnya ia jatuh tersungkur. Setelah tersadar, kini kenangan buruk mengenai tampil di kapel tersebut terpaksa harus terulang kembali, di mana Charlotte dipaksa memainkan satu lagu untuk mempertaruhkan nasib anak didik baru Anton yang terlihat masih kanak-kanak. Apabila dalam hal ini Charlotte melewatkan satu nada saja, anak didik baru itu yang akan menerima akibatnya. Benar saja, apa yang menjadi ketakutan Charlotte terulang kembali. Satu kesalahan dalam memainkan lagu tersebut harus dibayar mahal, namun beruntung anak itu masih lolos dan Charlotte sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Kemudian Anton mempersilahkan kepada dua asistennya dan juga Lizzie untuk mengeksekusi Charlotte secara bergilir. Tapi di sini Lizzie terlihat begitu bersemangat untuk melakukannya terlebih dahulu. Dan kita melihat sendiri bagaimana kedua asisten Anton itu tiba-tiba jatuh tersungkur. Lalu setelahnya mereka berdua terlihat saling bertatap-tatapan dan kemudian Oke. Kita kembali mundur ke belakang, tepatnya setelah Lizzie berhasil melumpuhkan Charlotte di kediamannya. Rupanya kala itu Charlotte berhasil meyakinkan Lizzie soal segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Anton. Akhirnya mereka bersepakat untuk bersama-sama membalas dendam kepada Anton. Sementara itu, orang yang dimaksud terlihat sedang duduk di dalam kamarnya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian, ia benar-benar dibuat kaget setelah melihat Paloma datang dengan kondisi telah ditikam. Selanjutnya, Charlotte dan Lizzie menyusul. Lalu kita saksikan bersama-sama bagaimana kedua wanita itu penuh dengan amarah berusaha untuk menjatuhkan Anton. Nah, Charlotte terkena tikaman di bagian tangan kirinya. Namun akhirnya Lizzie mampu mengakhiri perlawanan Anton dengan menikamnya berulang-ulang kali. Terakhir, kita menyaksikan bagaimana Charlotte dan Lizzie memainkan selo secara bersama-sama. Disaksikan oleh Anton dalam kondisi kedua tangan dan kedua kakinya sudah terputus. Maka disinilah kita tiba di penghujung video dan cerita pun berakhir sampai di sini.